Pada bulan Oktober mendatang, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan penting, yakni melawan Arab Saudi dan Irak. Pertandingan yang sekaligus bakal menjadi penentu nasib Timnas, apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Kini persiapan pastinya sudah mulai dipikirkan oleh Kluivert dan para asistennya, terutama soal persiapan siapakah pemain yang bakal mendapatkan panggilan. Salah satu pemain yang layak mendapatkan panggilan lagi adalah Elkan Bagot, di mana pemain yang satu ini performanya jauh lebih berkembang dibandingkan dengan sebelumnya. Selain Elkan, Kluivert tampaknya harus meminta kepada PSSI soal kepastian pemain keturunan baru. Salah satunya adalah Thijs Dallinga, sosok yang memang dibutuhkan sebagai pengganti oleh Romani. Khusus Dallinga, Kluivert bakal mendapatkan dukungan dari fans Indonesia karena sampai saat ini fans Garuda membujuk agar pemain Bolonya tersebut mau membela timnas. Dan untuk itu, inilah manuver timnas Indonesia jelang menjalani babak keempat di kualifikasi Piala Dunia. Setelah menjalani beberapa putaran di kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia mulai sadar jika level dari putaran tadi semakin hari semakin meningkat. Misalnya, dari putaran pertama hingga putaran keempat, yang sebentar lagi akan dihadapi oleh tim Garuda. Pada putaran pertama, Indonesia cuma melawan Brunei Darussalam. Sementara putaran kedua, ada 3 tim yang dilawan Timnas, seperti Irak, Vietnam, dan Filipina. Untungnya, semua putaran tersebut mampu dilalui oleh Indonesia dengan lancar. Dan kemarin, Timnas Indonesia baru saja melewati putaran ketiga dengan susah payah. Hal yang sangat wajar, karena JITSES dan kawan-kawan melawan tim-tim kuat dari Asia. Bahkan beberapa di antaranya adalah langganan Piala Dunia. Kini tak terasa Timnas Indonesia sudah sampai ke putaran keempat, fase yang pastinya sudah menentukan apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Lagi-lagi lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah raksasa dari Asia. Yang pertama adalah Arab Saudi, sementara satunya adalah Irak. Arab Saudi sendiri adalah tim langganan Piala Dunia, sementara Irak meski jarang ikut ke Piala Dunia, namun mereka tetaplah lawan yang kuat bagi Timnas. Bahkan dalam beberapa pertemuan terakhir, tim Garuda selalu kalah ketika melawan Irak. Catatan inilah yang pastinya membuat fans Timnas was-was sebelum melihat perjuangan Indonesia pada bulan Oktober nanti. Meski harus melawan tim kuat, namun Kluivert mengaku tidak takut. Bahkan dirinya percaya jika skuadnya mampu membuat kejutan di babak keempat nanti. Pelatih asal Belanda itu juga mengatakan jika motivasi dari timnya saat ini tengah membumbung tinggi, karena jarak lolos ke Piala Dunia sudah semakin dekat. Kami adalah tim dengan ranking terendah, tapi kami yakin bisa melakukan hal besar. Yang lebih penting adalah bisa melakukannya di atas lapangan. Motivasi tim kami sangat tinggi. Kami tidak pernah melaju sejauh ini. Kami sangat ingin lolos ke Piala Dunia, kata Kluivert dikutip dari laman resmi AFC. Perubahan skuad di Timnas Indonesia. Untuk bisa tampil mengejutkan pada bulan Oktober mendatang, tentu Kluivert memiliki PR dalam menyusun strateginya. Selain itu, dirinya juga harus memilih pemain yang tepat dan bisa bermain maksimal di lapangan. Saat ini Timnas Indonesia masih memiliki masalah yang sangat banyak. Misalnya masalah di lini pertahanan. Pada babak ketiga kemarin, gawang Indonesia secara total telah kebobolan sebanyak 20 kali. Jumlah yang terbilang banyak karena timnas cuma bermain 10 kali.
Maka dari itu, harus ada pemain baru di lini belakang yang sekiranya bisa membantu Jay Itzes, Kelvin Verdonk, Rizky Ridho, maupun Messil Girls. Salah satu pemain yang layak dibujuk lagi untuk membela timnas adalah Elkan Bagot. Pemain yang satu ini telah terbukti berkembang pesat setelah sebelumnya sering dipinjamkan ke tim lain. Kini, Elkan telah resmi masuk ke skuad senior Ipswich Town dan kemungkinan besar dirinya akan diandalkan di ajang Championship musim depan. Jika Elkan kembali ke timnas, maka lini pertahanan tim Garuda pastinya bakal semakin kuat. Dukungan fans Indonesia buat Thijs Dallinga kaget. Tambahan pemain tampaknya juga harus terjadi di sektor depan karena Ole Romani saat ini masih harus menjalani masa pemulihan akibat cedera yang dia derita. Dan bisa saja pemain berusia 24 tahun tersebut gagal membela timnas Indonesia. Maka dari itu, PSSI dan Kluivert harus bergerak cepat untuk mencari pemain keturunan baru. Salah satu pemain yang masuk pertimbangan adalah Thijs Dallinga, pemain yang saat ini bermain di Serie A. Kabarnya pemain berusia 24 tahun itu memiliki garis keturunan yang berasal dari Tanjung Priok, Jakarta. Jika benar, maka PSSI harus mencoba membujuknya agar mau membela timnas. Kabar soal Thijs Dallinga ini sudah menyebar luas dan membuat fans Garuda semakin tidak sabar untuk melihat dirinya berkostum timnas. Maka dari itu, dukungan serta bujukan demi bujukan terus dilakukan fans timnas kepada Dallinga. Dukungan itu ditunjukkan dalam postingan yang diunggah Dallinga di akun Instagramnya. Tentu, sebuah hal yang pastinya membuat Dallinga terkejut karena dirinya belum pernah mendapatkan dukungan sebesar itu. Apalagi dirinya juga belum membuat keputusan apakah mau membela timnas Indonesia atau tidak. Potensi line up timnas Indonesia di babak keempat. Jika Elkan dan Dallinga bergabung, maka line up dari timnas Indonesia kemungkinan akan berubah. Hal inilah yang pastinya membuat Kluivert semakin bingung karena stok bek tengah dari timnas Indonesia semakin banyak. Dengan adanya Elkan, maka posisi bek tengah akan ketambahan pemain yang sebelumnya sudah diisi oleh Jay Itzes, Messil Girls, Rizky Ridho, Justin Hubner, hingga Jordi Amat. Sementara Dallinga, dirinya bisa menggantikan posisi dari Ole Romani yang masih cedera. Dengan begitu, ia akan menjadi penyerang tunggal dan mendapatkan dukungan dari para gelandang timnas seperti Marcelino hingga Tom Hey. Tapi semoga saja Ole bisa sembuh tepat waktu, karena dengan begitu, timnas Indonesia bakal memiliki dua ujung tombak yang bisa diandalkan. Ujung tombak yang pastinya juga sudah sangat berpengalaman di Eropa. Sebagai fans timnas, mari doakan saja semoga perjuangan dari Jay Itzes dan kawan-kawan pada bulan Oktober mendatang lancar dan sukses. Karena dengan begitu membuat Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun depan. Jika lolos, maka bakal menjadi sejarah yang sangat besar bagi perjalanan sepak bola Indonesia selama ini. Jadi itulah cerita di balik persiapan timnas Indonesia jelang menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia.